太深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激Shalom anak Lause, selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah melindungi kami sepanjang hari. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Engkau berkatilah kami semua agar kami dapat semangat, sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo sekarang langsung mau kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Di hatiku adalah sukacita.
Mari kita menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Lagu selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Yesus Jagoanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu
Bapa, aku datang padamu. Selamat pagi, apa kabarnya pagi hari ini anak-anak Lause yang luar biasa? Ya, senang kembali pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Iya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami boleh diberkati dengan cerita firman Tuhan yang menolong kami untuk semakin hari semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, pagi hari ini Lause akan kembali melanjutkan cerita minggu lalu. Coba siapa yang ingat cerita minggu lalu? Ada? Ayo diingat-ingat dulu. Lause Hendrik cerita apa ya minggu lalu ya? Iya benar ya. Tuhan Yesus bangkit. Nah terus apa? Menampakkan diri kepada siapa? Kepada dua orang yang berjalan menuju Emmaus. Nah hari ini Lause mau tanya, siapa yang pernah pergi ke pantai? Angkat tangannya. Oh iya, mungkin ada yang pernah pergi ke pantai Cermin ya, ke pantai Bali. Nah, indah tidak biasanya pantai itu? Indah. Kalau di pantai ada apa saja? Ada ombak, ada pasir laut, ada pohon kelapa, apalagi pemandangannya indah, ada lautnya, ada mungkin ada perahu-perahu, ada juga mungkin yang
tinggal di dekat pantai, biasanya penduduk mencari ikan. Nah, biasanya kalau orang yang mencari ikan, pekerjaannya mencari ikan disebut nelayan. Iya betul, nelayan. Nah, pagi hari ini Lause mau cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Nah, pagi hari biasanya para nelayan tidak pergi melaut. Biasanya kalau nelayan pergi melaut kapan? Ketika hari sudah malam. Mengapa hari sudah malam baru nelayan-nelayan pergi ke laut? Karena disitulah ikan-ikan mulai naik ke atas sehingga nelayan mudah menangkap ikan. Nah, masih ingat enggak? Rupanya ada murid-murid Tuhan Yesus yang sebelum mengikut Tuhan Yesus, sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, dia adalah seorang nelayan. Ya, misalnya Petrus ya, dan juga teman-temannya yang lain, ada beberapa orang yang menjadi nelayan mencari ikan. Wah, jadi setiap hari, setiap malam mereka mencari ikan dan hasil ikannya bisa dijual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, waktu itu, waktu Tuhan Yesus meninggal, mati di kayu salib dan dikuburkan, dan murid-muridnya merasa bagaimana? Merasa sedih hati. Termasuk juga Petrus, Yohanes, Nathanael, dan beberapa dan semua murid-muridnya ke sana. Akhirnya mereka, karena ada beberapa orang yang biasa mencari ikan, Petrus pun dan teman-temannya pergi kemana? Ke Danau Tiberias. Nah, lalu Petrus bilang gini sama teman-temannya, "Hai teman-teman, saya mau pergi menangkap ikan." Mencari ikan ya. Jadi malam hari mereka mencari ikan, lalu teman-temannya bilang, "Aku juga ikutlah," katanya kan. Lalu mereka pergi mencari ikan, tapi semalam-malaman mereka tidak mendapat ikan. Ih, pada kemana ya ikan-ikan ini? Kok nggak ada ikan-ikannya? Padahal sudah dari malam sampai pagi nggak dapat ikan. Seolah-olah ikannya entah pergi kemana, tak terlihat. Nah, waktu itu mereka sudah capek, sudah letih, sudah lapar, pagi-pagi ikannya pun tidak ada. Lalu satu kali ketika mereka sudah mulai capek dan mereka mau pulang, mereka dipanggil. Ada satu orang bapak-bapak di pinggir pantai, seorang laki-laki, dia berkata, "Hai anak-anakku, apakah ada lauk pauk bersama-sama dengan kau? Apakah kalian mendapat ikan?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu orang yang di pinggir pantai ini bilang, "Coba tebarkan jalamu di sebelah kanan." Akhirnya ya udahlah, daripada capek-capek coba aja lah. Daripada kita pulang nggak dapat ikan, kita coba saja apa yang diperintahkan orang itu. Sambil mereka akhirnya menebarkan jalannya di sebelah kanan. Padahal itu sudah pagi-pagi, biasanya ikan-ikan tambah tidak ada, malam saja sudah tidak ada, apalagi pagi-pagi. Yap. Akhirnya mereka menebarkan jalannya, lalu menariknya. Wah, menarik. Ih, rupanya ketika mereka menarik ikan itu, jala itu rupanya sangat berat. Wah, senanglah hati mereka. Kenapa? Karena rupanya di dalam jala itu ikannya sudah penuh, banyak sekali ikannya. Bahkan dicatat di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 itu dikatakan bahwa ikannya ada 153 ekor. Wah, besar sekali, berat sekali, sampai satu perahu nelayan itu penuh semua. Wah, senanglah hati mereka. Rupanya ketika mereka pagi-pagi mau pulang, Tuhan memberkati mereka dengan ikan yang banyak. Lalu ketika mereka melihat keajaiban itu, ajaib dong, tiba-tiba ada ikan yang banyak. Lah, Yohanes ingat
bahwa ternyata yang bicara di pantai itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Lalu Yohanes bilang, teman-teman, itu yang tadi di pantai itu adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan Yesus. Wah, Petrus senang tidak? Senang sekali, karena dia sangat berharap berjumpa dengan gurunya, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang dia kasihi. Lalu Petrus memakai bajunya, lalu dia terjun ke laut, lalu dia berenanglah sampai ke pantai. Dan betul saja, rupanya Tuhan Yesus sudah menunggunya. Begitu juga teman-temannya yang lain, murid-murid yang lain. Mereka datang dengan perahu yang penuh ikan. Mereka pergi ke pantai. Akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Senang tidak? Pasti senang. Nah, rupanya Tuhan Yesus itu tahu kebutuhan murid-muridnya. Murid-muridnya semalam-malaman mencari ikan tidak dapat. Ya, sudah capek, sudah ngantuk, sudah lelah. Rupanya Tuhan Yesus mengerti sekali kebutuhan murid-muridnya. Dia sudah menyiapkan apa? Roti. Menyiapkan apa lagi? Menyiapkan api gitu ya, untuk membakar ikan. Mari kata Tuhan Yesus, bawalah ikan yang baru kalian tangkap itu. Akhirnya mereka sarapan bersama-sama. Ada api arang ya di situ ya untuk membakar ikan. Mereka makan roti dan mereka bersama-sama berkumpul di situ melepas rindu mereka kepada gurunya, yang akhirnya ternyata gurunya tidak hanya mati di dalam kuburan. Rupanya dia bangkit ya. Tapi rupanya kira-kira Tuhan Yesus kayak hantu enggak wujudnya? Tidak ya. Tuhan Yesus tidak seperti hantu gentayangan, tidak. Dia masih ada dagingnya, ada tubuhnya. Ya, dia bukan hantu yang gak ada tubuhnya, tapi Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh. Makanya suatu hari yang lain bisa dipegang lukanya oleh Didimus, oleh Thomas ya. Nah, seperti itulah Yesus mengerti kebutuhan murid-muridnya. Dan di situ Petrus pun dia menyadari, dia pernah menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Jadi dia merasa bersalah kepada Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus melihat bahwa Petrus juga sungguh-sungguh mengasihi dia. Murid-muridnya sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah, jadi pada pagi hari ini kita meyakini Yesus Tuhan bukan hanya mati, tapi dia bangkit kembali. Yesus akhirnya menampakkan diri kepada juga murid-muridnya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup ya. Dia sungguh-sungguh hidup. Dia sudah mengalahkan maut, tidak lagi mati, tapi kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita juga lihat bahwa Tuhan Yesus masih mengasihi murid-muridnya, masih memperhatikan kebutuhan murid-muridnya ya. Nah, begitu juga dengan kita anak-anak Lause ya. Tuhan Yesus juga mengerti kebutuhan. Siapa kebutuhan kita? Bukan hanya keselamatan, tetapi Tuhan juga memelihara kehidupan kita setiap hari. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini, nah, kisah Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias terdapat dalam Yohanes pasal 21. Ayat hafalan kita ayatnya yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ya, jadi ingat, Tuhan pun mengasihi kita, mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Amin anak-anak Lause. Iya. Itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa semakin sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, bukan hanya mati bagi kami, tetapi juga bangkit dan menyediakan setiap kebutuhan kami, apa yang kami perlukan, seperti Tuhan mencukupkan kebutuhan
murid-murid kami juga percaya Tuhan mengasihi kami, mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang begitu mengasihi. Dalam namamu kami berdoa, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita sudah selesai sekolah minggu kita. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Lalu mau kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Ayo berdiri, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu anak Lose. Bye-bye.